Wahai para perokok, mari kita simak baik-baik tentang ayat-ayat ini. Mari kita simak baik-baik. Kalau yang mengatakan halal, demi Allah gak ada hukum halal. Gak ada hukum halal tentang rokok. Kenapa? Karena rokok itu sekurang-kurangnya membahayakan. Betul? Ada yang ngomong rokok enggak membahayakan. Silakan tanya dokter ahli yang perokok, yang rokoknya habis 3 bungkus sehari. Tanya dokter itu, Pak dokter, rokok membahayakan enggak? Tanya sama ustadz yang paling ustadz yang dipuji oleh berjuta manusia di Indonesia ini yang perokok. Tanya sama ustadz itu, Pak ustadz, ngerokok baik apa enggak? Saya yakin gak bakal menjawab baik. Tapi sesungguhnya bagaimana kedudukan rokok? Mari kita buka surat Al-Baqarah 195. Al-Baqarah 195. Wahai para perokok, simak baik-baik ayat ini. Semoga setelah keluar dari sini Anda robah. Yang masih tetap silahkan. 195. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan infakkanlah di jalan Allah. Apa yang kita infakkan di jalan Allah? Semua yang kita miliki, semampu kita. Apapun yang terbaik, infakkan di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu dengan kedua tanganmu ke dalam suatu kebinasaan. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan kedua tanganmu. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Pertanyaan saya, rokok telah diputuskan oleh seluruh dunia, bahkan WHO, baik atau buruk? Buktinya, setiap iklan rokok, apa yang tertera di bawahnya? Dulu Pak, di bawah tahun 2000-an. Merokok tidak baik untuk wanita hamil, untuk anak di bawah umur, untuk yang kena penyakit jantung, terkena penyakit paru-paru, maka merokok tidak baik. Kalau yang sehat baik, begitu? Enggak ada juga kata-kata itu. Betul? Berarti jelas tidak baik, walaupun dikatakan golongan tertentu. Kemudian lagi, merokok tidak baik. Awas, merokok merugikanmu. Dah, sekarang langsung tegas pemerintah dan telah setuju, merokok. Jadi orang rokok itu menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Boleh atau tidak? Maaf, orang rokok pakai tangan siapa? Tangan orang atau tangan sendiri? Coba lihat ayat tadi, Al-Baqarah 195. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan kedua. Jadi kalau mau ngerokok jangan pakai tangan sendiri, bolehlah. Berarti nggak sesuai ayat ini. Tapi masa iya orang mau ngerokok pakai tangan orang lain? Siapa yang mau? Tapi saya pakainya cangklong, tetap aja pakai tangan sendiri. Jangan ngeyel deh, ini ayatnya jelas. Berarti yang menjatuhkan ke dalam suatu kebinasaan menurut ayat ini haram atau halal? Ini satu dalil yang dipakai oleh ulama, haram. Ini pula dalil oleh ulama Arab Saudi, Al-Bughut mengatakan haram, sudah difatwakan haram. MUI kita pusat mengatakan haram. Kalau sudah dikatakan haram, buruk, berarti buruk atau tidak? Menurut surat 7 ayat 157, Rasul mengharamkan yang buruk. Berarti setiap yang buruk apa hukumnya? Apa hukum rokok? Mari kita buktikan dengan logika. Dalil nakli sudah kita tunjukkan. Sekarang dalil akli. Betul, di zaman Rasul gak pernah ada rokok, gak ada perokok. Hanya sekarang, kalau yang mengatakan makruh, mubah, silakan. Yang mengatakan haram, silakan. Yang mengatakan halal, awas, hati-hati. Jangan menghalalkan sesuatu yang tidak baik. Sekarang kita pakai logika, akal. Bapak Ibu, pernahkah keburukan akan bertemu dengan kebaikan? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas oleh Allah kecuali dengan kebaikan. Tidaklah Allah membalas kebaikan kecuali sesuatu yang baik. Kalau buruk gak bakal dibalas. 1, 2. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil.
Yang baik dengan yang baik saja belum tentu bisa ketemu, apalagi yang baik dengan yang buruk. Yang baik dengan yang mau mubah nggak bisa. Contoh, Bapak Ibu baca Quran baik apa enggak? Makan baik apa enggak? Baik kan? Oke. Ngemil baik apa enggak? Baik juga, asal enggak kelebihan. Silakan. Lagi baca Quran tadarus. Ada enggak sambil ngemil? Ada? Maaf, ngemil halal enggak? Baik apa enggak? Makan halal enggak? Baik enggak? Ada orang makan sambil baca Quran? Baik sama baik enggak ketemu loh. Betul? Oke. Tapi baik sama buruk bisa ketemu. Atau baik sama mubah bisa ketemu. Contoh, ada orang baca koran, halal atau haram? Enggak halal, enggak haram, mubah. Tergantung yang dibaca. Menjadi haram jika yang dibacanya ngawur. Menjadi halal jika yang dibacanya baik. Betul? Baik. Lagi baca koran. Ada enggak yang sambil ngemil? Ada enggak sambil makan? Ya, karena mubah bisa ketemu dengan yang baik. Betul? Bisa ketemu kan Pak? Oke. Saya buatkan contoh lagi. Pak, maaf. Orang nongkrong di WC, ada nggak yang berani nongkrong sambil ngemil? Kenapa? Di WC itu buruk. Maka Rasulullah perintahkan ketika masuk ke WC, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Langkah kiri, kotor. Pada saat dia ngemil, nggak mau tuh kotor, nggak bisa ketemu dengan yang halal, ketemu dengan yang mubah. Maaf. Buruk hanya ketemu dengan buruk. Ada nggak orang nongkrong sambil ngerokok? Itu bukti ngerokok itu buruk. Silakan pakai logika. Loh Pak, itu bukti buruk Pak. Nggak bisa buruk ketemu dengan baik. Demi Allah nggak bisa. Talbisul haqqa bil batil. Dicampur antara hak dengan batil. Batil ketemunya batil. Maka banyak orang ngerokok sambil nongkrong karena memang buruk. Ada orang nongkrong sambil baca Quran. Tilawah nggak pakai megang Quran aja nggak boleh. Tapi ada orang nongkrong sambil baca Quran. Buruk dengan mubah bisa ketemu, tapi buruk dengan baik nggak bakal ketemu. Bisa dipahami? Sekarang, Pak, ketika seseorang mau minum, mau makan, bahkan hanya permen pun sekali makan, atau makan yang besar, buah dan lain, apa yang harus dibaca? Pernah nggak Bapak Ibu lihat orang mau ngerokok baca Bismillah? Tahu itu buruk, malu. Bismillah, saya mau ngerokok. Nggak ada. Sudah sadar itu buruk. Kalau buruk, nggak jangan pakai Bismillah. Sama orang mau nyuri, Bismillah ada nggak? Laknat. Maka si perokok itu sebetulnya tahu itu buruk. Maka dia baca Bismillah aja minder nggak mau. Kok nggak baca Bismillah? Ih malu lagi masa baca Bismillah ngerokok. Tuh tanpa disadari sadar. Tapi kalau makan Bismillah, minum Bismillah. Makan minum disuruh Rasul pakai tangan apa? Kulu, makanlah, washrabu, minumlah bil yamin dengan kanan. Wala ta'kulu wala tasrabu bishimal. Jangan makan dan minum dengan kiri. Kalau ada orang makan minum dengan tangan kiri dosa enggak? Karena diperintahkan dengan tangan kanan. Silakan. Orang rokok kebanyakan kanan atau kiri? Oh gitu ya. Cebok pakai tangan kanan atau kiri? Makan tangan kanan boleh enggak? Wajib. Tangan kiri boleh enggak? Dosa. Cebok tangan kanan boleh enggak? Enggak boleh. Cebok tangan kiri boleh enggak? Ngerokok tangan kanan boleh enggak? Boleh, tapi orang malu. Makanya banyak tangan kiri. Tahu itu buruk. Begitu selesai ngerokok, dibuang, jarang buang ke tempat sampah. Karena takut nanti kebakaran. Di mana buangnya? Di bawah. Setelah di bawah dibuang, diinjek-injek. Adakah yang baik diinjek-injek? Dari dalil akli ini semuanya terbukti ngerokok itu haram. Wahai ikhwan, Anda tetap ngerokok? Subhanallah. Belum dari baunya, mengganggu lingkungan, dari semuanya. Lalu kita sebagai muslim ingin meraih rahmat Allah, kok masih tetap ngerokok? Tapi ustadz saya ngerokok tuh, lo jangan lihat ustadznya dong.
Jangan lihat hukum Allah. Anda ingin meraih rahmat Allah? Maaf, rokok itu untuk kebaikan dunia atau akhirat? Kalau orang hanya mencari kebahagiaan akhirat, kira-kira gimana? Hanya mencari kehidupan dunia, kira-kira gimana? Diberi. Tapi kan banyak yang rokok di Indonesia itu, lebih banyak yang rokok daripada yang nggak ngerokok. Apakah yang banyak itu menjadi halal gara-gara banyaknya? Lihat surat 5. Jadi para perokok yang mau ngeyel, tolong ayat-ayat tadi, logika tadi dipakai baik-baik deh. Tapi kalau mau tetap merokok saja, jangan di masjid sini, silahkan di luar. Surat 5 ayat 100. Qul, katakanlah, la, tidak sama antara apa? Allah sebutkan mana? Baik dulu atau buruk dulu? Buruk dulu atau baik dulu? Sama nggak yang buruk dengan yang baik? La yastawil khabith. Tidak sama antara yang buruk wat thayyib dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabis, walaupun yang buruk itu banyak jumlahnya lalu menggiurkan kamu. Coba menarik hati kita. Kan karena banyaknya jadi menarik hati kan? Apa kemudian yang baik gara-gara yang buruk gara-gara banyak lalu menjadi halal? Enggak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu menarik hati kamu karena jumlah yang banyak, karena menggiurkan kamu. Tidak. Lihat perintah Allah di ujung ayatnya. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, jika kamu ingin beruntung. Maka orang yang punya akal sehat melihat tadi hukum rokok seperti tadi, ilustrasi seperti tadi, kira-kira mau tetap atau meninggalkan? Silakan berpikir.